Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Indonesia yafuz, Indonesia win. Wallahi Indonesia is great. Sudah bang, jangan di-troll terus bang, kasihan bang. Bisa stres dia itu. Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Lanjut bang, lanjut. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan? Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ini akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Yes, dan betul. kelak, anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki sukan bola sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Yes, betul sekali. Karena selama ini negara-negara dari Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia lah, rata-rata lah negara dari Asia Tenggara itu sering dipandang sebelah mata oleh negara luar lah. Pokoknya mau dari Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Barat. Mereka itu sering anggap negara-negara dari Asia Tenggara ini sebagai lumbung gol mereka, dan sepak bola di Asia Tenggara ini paling terbelakang. Nah, semenjak Indonesia masuk ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain warisan, negara-negara yang dari Asia Timur, negara-negara dari Asia Barat seperti Timur Tengah, itu mereka lihat Indonesia sebagai ancaman. Betul yang dibilang si abang-abang Malaysia ini. Kalau misalkan Indonesia masuk ke Piala Dunia, mereka tidak akan anggap remeh sepak bola Asia Tenggara, karena sudah ada satu negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia, dan itu akan membuat negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Myanmar, Laos dan lain sebagainya, mereka akan berbondong-bondong juga untuk mengikuti langkahnya Indonesia. Nah, ini ancaman buat negara-negara di Asia Timur dan Asia Barat. Nah, kalau misalkan Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, kita menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang pernah bermain di Piala Dunia. Tidak hanya itu teman-teman, sekarang saja kita ini ya cetak sejarah sebenarnya. Indonesia jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang pernah mencetak 9 poin di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Thailand pun itu mungkin hanya 6 poin, 7 poin, kita 9 poin. Nah, kalau kita bisa cetak sampai 12 poin, katakanlah nanti kita bisa kasih kalah Cina, kemudian ya kita berbesar hati, misalkan kita imbang dengan Jepang ataupun kita mengalahkan mereka, kita cetak sejarah lagi. Nah, itu sekarang yang dilihat oleh negara-negara luar, bahwa Indonesia bukan lagi tempat mereka untuk lumbung gol. Seperti Bahrain kemarin kan, mereka sayawara 10-0, tiba-tiba dikalahkan. Artinya apa? Indonesia sekarang sudah tidak dipandang sebagai negara tempat mereka mencetak gol, memasukkan gol sebanyak-banyaknya. Ancaman buat mereka. Betul sih abang-abang Malaysia ini. Inilah update ranking FIFA terbaru negara-negara Asia Tenggara. Thailand peringkat ke-99, Yes. Vietnam peringkat ke-109, Indonesia peringkat ke-123, Malaysia peringkat ke-131, Filipina peringkat ke-146, Yes. Singapura peringkat ke-161, Yes. Myanmar peringkat ke-162, Yes. Kamboja peringkat ke-181, Brunei Darussalam peringkat ke-185, Laos peringkat ke-190, dan Timor Leste peringkat ke-197. Nah, jadi itulah kenapa mereka sering anggap remeh sepak bola Asia Tenggara, karena khusus di Asia dan Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara ini ranking FIFA-nya itu paling rendah lah, paling rendah selain Vietnam, sorry.
Thailand itu ada di 99. Nah, dengan kemarin kita kasih kalah Bahrain di GBK, kita punya peringkat itu dari 131 itu naik ke 123. Ini pencapaian yang luar biasa. Semoga kita bisa kejar target yang targetkan sama PSSI bahwa kita akan masuk 100 besar. Sedikit lagi kita bisa masuk 100 besar kalau kita bisa konsisten menang. Kita doakan bersama semoga Indonesia bisa masuk 100 besar. Tidak hanya masuk 100 besar, masuk Piala Dunia. Keren kan? Keren. Apa nih? Korban SU GBK Arab Saudi 2-0 peringkat 59. Bahrain 1-0 peringkat 81. Cina peringkat 90. Apakah kita mampu untuk mengalahkan mereka nanti di GBK? Ya, tentu bisa sebenarnya. Harusnya bisa. Kalau materi pemainnya seperti kemarin, tidak menutup kemungkinan, bukan mustahil kita bisa kasih kalah mereka. Toh di Cina juga kita mengungguli mereka sebenarnya. Kenapa di Indonesia kita tidak bisa kasih kalah mereka? Yakin kita bisa kasih kalah mereka. Apa memang sih mereka? Lihat permainan Indonesia kurang menggigit. Pundit Belanda ini bilang Indonesia masih belum layak lolos Piala Dunia. Pundit Belanda, Chris Kwakman, berbicara soal level permainan Indonesia. Dalam wawancaranya bersama Football Prat, dia berbicara bahwa level permainan Indonesia saat ini masih belum layak untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka semua mengalami kram dan semuanya tergeletak di tanah. Tidak ada kecepatan sama sekali. Tetapi tentu saja itu sulit, kata Kwakman. Dia juga menambahkan bahwa jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, dia lebih memilih bekerja daripada menonton laga Indonesia di Piala Dunia. Namun Kwakman tetap mendoakan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, kalau tidak mau nonton Indonesia pun tidak masalah. Itu bukan satu hal yang penting untuk warga Indonesia. Pigi, tidak butuh kau. Tidak punya kontribusi apa-apa untuk Indonesia. Pigi, jauh. Woi, show your dignity guys. Tifo daripada fan Indonesia guys. Ada Garudanya. Sampaikan mendunia guys ya. Sampaikan account 433 FIFA semua update ya dengan Tifo Indonesia ni ya. Dan inilah ya misi di Indonesia ya untuk layak ke Piala Dunia dengan adanya terbaik lah. Terus terang lah bila aku lihat Tifo itu memang betul-betul je lah fan Indonesia mahukan timnas Indonesia layak ke Piala Dunia ya. Ini belum layak lagi, tapi kalau layak memang betul-betul hebat lah. Dan saya sentiasa haraplah untuk Indonesia untuk layak ke Piala Dunia, menjadi wakil ASEAN yang berjaya untuk pergi lebih jauh di pentas antarabangsa dan dunia inilah. InsyaAllah Indonesia, ayo kita terbang ke Piala Dunia 2024. Jadi Tifo kemarin itu luar biasa, La Grande Indonesia. Bahkan gambar-gambarnya pun itu punya makna yang berarti. Ada puncak gunung Jaya Wijaya di belakang Garuda itu. Kemarin saya baca di Instagram, desainernya yang tulis, dia bilang puncak gunung Jaya Wijaya itu salah satu puncak tertinggi lah gunung di Indonesia. Setinggi itulah harapan masyarakat Indonesia, supporter Indonesia untuk Garuda bisa ada di puncak tertinggi dari event sepak bola yang ada sekarang, Piala Dunia. Semoga harapan itu bisa tercapai dan kita bisa lihat timnas kita dari Piala Dunia. Keren kan? Keren lah. The most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, J. Izzes di bagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Kalau kita mengkritik segala keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan staf kejurulatihannya di Sydney, kali ini harus kita memuji sedikit kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing. Yes, betul. Patrick Kluivert mau untuk merubahlah taktiknya, dia tidak ego lah. Betul. Cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di sini. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. The most important one Faiz. Dan ini adalah perlawanan ini pandit-pandit Malaysia sekarang mereka bahas Indonesia gitu. Karena memang Indonesia ini lagi bagus-bagusnya gitu. Aku tak dapat tonton live Saya dapat tonton live. Aku tak dapat tonton live. Aku kena tengok repeat dia semalam.
Dan within 5 to 10 minutes, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, JXS di bagian belakang. The Holy Trinity. Memang kita punya lini belakang itu tidak bisa dikorek kok soal 3 pemain bertahan ini. Ini luar biasa, tidak bisa untuk diganggu gugat lagi lah. Walaupun Messi Hilgers ada, saya pikir 3 ini tidak perlu diganggu lagi lah. Bukan berarti Messi Hilgers tidak bagus. Seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, Messi Hilgers ini pemain yang bagus. Cuma kemungkinan dia itu baru 2 kali bermain dengan timnas. Ya mungkin chemistry-nya itu belum dapat dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Kalau dia sering diturunkan dan sering jumpa dengan pemain-pemain ini, bertemu dengan pemain-pemain ini dalam pertandingan-pertandingan tertentu, saya pikir ya pasti ke depannya dia akan lebih bagus. Terlepas ada isu-isu yang bilang bahwa dia pura-pura cedera dan lain sebagainya. Tapi ya saya mengajak teman-teman untuk kita tetap mendukung Messi Hilgers dan timnas lah. Itu menjadi foundation. Kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Ole Romani and all this players, but the back three kesemuanya menampilkan karakteristik yang berbeza. Betul. Mereka 3 ini memang ya gila di belakang. Spartan sekali lah. Sampai pemain-pemain Bahrain itu stres lihat mereka bertiga di belakang. Sampai pundit Malaysia pun bingung. Mereka terkagum-kagum dengan trio back kita, Jay, Justin dan Ridho. Gila, JJR bosku. Inilah perbedaan besar Ultras Malaysia dengan Ultras Indonesia. Ultras Indonesia yang bernama Ultras Garuda punya masa yang cukup banyak. Mereka selalu menempati tribun selatan GBK di kala timnas main, dan tribun selatan pun selalu full diisi oleh para Ultras. Yes. Tak hanya itu, di laga lawan Bahrain, mereka juga membuat koreo keren seperti tulisan Maswin dan wajah bergambar jogger. Sementara itu, Ultras Malaysia nampak tak Kenapa Ultras Malaysia sekarang berkurang begini nih? Biasanya mereka juga rame tuh, Cok. seperti dulu dan kehilangan gairah mendukung timnasnya. Di laga lawan Nepal, Ultras Malaysia yang hadir di stadion nampak hanya sedikit sekali. Inilah perbedaan besar Ultras Malaysia. Ya bukan hanya sedikit sekali, terlalu sedikit itu. Itulah perbedaannya gitu. Mungkin mereka malas untuk dukung timnas Malaysia karena prestasi yang ada sekarang tidak terlalu menjanjikan. Ya kemungkinan seperti itu, makanya Ultras Malaysia ya berkurang gitu. Seorang content creator asal Belanda, Mohamed Rashid, tak sabar untuk kembali merasakan sensasi menonton timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pria yang lebih dikenal dengan nama Chatmo tersebut pertama datang ke Indonesia untuk ronde laga November kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi. Chatmo yang lahir pada 2 Januari 2001 pun kembali ke Jakarta untuk menikmati laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Indonesia versus Bahrain. Dia ini dari Belanda kalau tidak salah. Dia ini konten kreator dari Belanda, YouTuber lah dari Belanda yang sering update soal timnas Indonesia nih. Ya mungkin karena pemain-pemain yang ada sekarang kebanyakan bermain di Belanda juga. Jadi mereka datang ke sini untuk mendukung timnas Indonesia. Keren. Orang luar semakin mendukung timnas Indonesia. Banyak sih YouTuber-YouTuber dari luar yang datang untuk support timnas Indonesia. Semakin mendunia kita. Keren. Ketika turis ini kaget melihat para supporter Indonesia. See, why do you fly all the way to Indonesia for a football game? Yeah. Okay, but everything is about perspective. So a Timnas game is an experience. Yes. Think of it like a party, a football match, a togetherness, and I use this word that the one way to describe a Timnas match is family. And you go inside the stadium, everyone is there, like when they do the national anthem, everyone sings, yo, ayo, everyone stands up. Yeah. And you Yo, really ayo timnas Indonesia, gitu kan? feel the energy and the family. So the players on the pitch are incredible, but the supporters in the stands blows my mind. Dia tercengang itu lihat supporter Indonesia begitu antusias dukung timnas itu. Because the energy they bring is fantastic. And you know, any excuse for me to come to Indonesia, I'll always come. You know, Indonesia for me feels like Ketika Dia akan selalu datang ketika timnas bermain itu. Memang luar biasa lah aura positif yang ditunjukkan supporter Indonesia. Tidak sama kayak Bahrain itu, kemarin mereka minta untuk pakai kendaraan rantis. Orang pikir kita ini jahat kah? Padahal orang saja yang ketakutan. Tuh ini bule-bule saja datang ke Indonesia dengan rasa aman ketika mereka nonton timnas. Hanya Bahrain yang ketakutan. Saking ketakutannya mereka sampai mereka bingung mau buat apa di lapangan.
Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia, Malaysia, dan ya pandit-pandit dari luar negeri, dan juga konten kreator, youtuber, influencer dari luar negeri yang datang untuk mendukung timnas Indonesia. Jadi tidak hanya kita yang mendukung timnas, tetapi orang-orang dari luar pun yang mungkin tidak punya garis keturunan Indonesia. Mereka tuh melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang sepak bolanya luar biasa, dan mereka datang ke sini karena ya euforia masyarakatnya gila soal sepak bola, apalagi kalau timnas bermain. Wow, ya kan, si youtuber ini bilang bahwa supporter Indonesia itu mereka akan terus bernyanyi, mereka akan bernyanyi ketika national anthem mereka dinyanyikan, dan itu positif sekali men. Dan itulah yang kita butuhkan untuk timnas Indonesia. Ayo kita dukung timnas sampai masuk Piala Dunia dan sampai kita Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe.